البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala dalam Riyadhus Shalihin, al-babu tsani wal 20 ba'dal mi'ah, bab yang ke-122. Babu tahrimi libasil harir 'ala rijal. Ini kita di sini kan? Bab diharamkannya memakai sutra untuk para lelaki. Wa tahrimi julusihim alaih, dan dilarangnya, diharamkannya mereka duduk di atas sutra. Wastinadihim alaih, dan juga mereka diharamkan bersandar pada sutra. Wa jawazi libasihi lin nisa, dan bolehnya para wanita memakainya. Baik, kita masuk dalam apa? Kita sudah masuk dalam Kitabul Libas, kitab yang keempat di dalam Riyadhus Shalihin, masalah adab-adab berpakaian. Kali ini yang dibahas adalah yaitu sutra. Adapun bab yang sebelumnya masalah kesederhanaan di dalam berpakaian dan tidak sampai memakai pakaian yang menghinakan diri sendiri tanpa hajat atau maksud syar'i. Sekarang kebalikannya, yaitu memakai pakaian yang mewah. Mewah tapi yang mana? Yang sutra. Maka di sini yang diinginkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala adalah sutra itu boleh untuk wanita tetapi haram untuk lelaki. Termasuk bahkan bukan sekedar dipakai tapi juga untuk duduk di atasnya, mungkin saking kayanya kan punya permadani sutra, ataupun bersandar, yaitu kursi yang dilapis dengan sutra dan semacam itu. Ini mungkin yang sudah kaya sangat, atau mungkin dia pakai sutra, ini sisa-sisa lebih. Ini sudah tidak lulus istilahnya quality control, saya pakai sendiri aja. Itu tak boleh untuk laki-laki, wanita terserah. Qala rahimahullahu taala al-haditsus samin wal arba'un ba'da samanimi'ah, 848, an Umar bin al-Khattab radhiyallahu an, Abu Hafs al-Qurashi al-Adawi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasul harir, janganlah kalian memakai sutra. Fa innahu man labisahu fid dunya, karena sesungguhnya barang siapa memakainya di dunia, lam yalbashu fil akhirah, dia tidak akan memakainya di akhirat. Muttafaqun alaih. Di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam memulai hadisnya dengan pelarangan, dan ma'ruf di dalam usul fikih bahwasanya al aslu fin nahi yaqtadi tahrim. Asal dari pelarangan itu menuntut pengharaman, jadi bukan sekedar makruh tetapi tingkatnya adalah tingkat haram. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, sebagian menukilkan ijma, tapi minimalnya adalah pendapat jumhur, yaitu haram untuk memakai sutra, dan hukumnya adalah sampai tingkat haram. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendatangkan alasan, sebagaimana yang sering disebutkan dari kalam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syifaul Alil, dan juga Imam Asy-Syaukani di dalam Irsyadul Fuhul fi Masailul Fusul, fa dengan inna ini min adawatit ta'lil. Alasannya kenapa kita dilarang memakai sutra, yaitu agar selamat di akhirat. Bagaimana itu? Fa innahu man labisahu fid dunya, karena ini hunya dhamir sya'an, tidak perlu diterjemahkan karena sesungguhnya dia, bukan. Hunya dhamir sya'an menunjukkan lafaz setelahnya itu lahu sya'an, memiliki nilai yang penting. Apa nilai yang penting yang diinginkan oleh Nabi untuk disebutkan? Man labisahu fid dunya, barang siapa memakainya di dunia. Man ismu syartin jazim, dan dia di dalam usul fikih adalah yaqtadil umum, jadi umum siapapun dia. Ini sebelum kita masuk kepada pembatasan, laki-laki perempuan masuk di situ sebelum adanya pembatasan. Demikian pula tua muda, demikian pula besar kecil, demikian pula raja dan rakyat jelata, semuanya masuk dalam pelarangan. Barang siapa memakainya di dunia, hukuman di akhirat apa? Lam yalbashu fil akhirah, di akhirat dia tidak akan memakainya. Baik, kenapa demikian? Karena datang di dalam hadis yang lain, apa itu? Fa innahu
lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Karena sutra sebagaimana khamr itu adalah untuk orang kafir di dunia dan untuk kita di akhirat. Jadi memang di dunia ini kita bagikan di penjara, yaitu kaum muslimin, kaum mukminin. Terus. Adapun orang kafir memang dunia ini adalah sebagai surganya mereka, itu pun setengah mati, banyak hukum, banyak undang-undang, banyak saman, tidak bebas. Mereka punya sedikit kesenangan di dunia walaupun banyak membuat kerusakan yang berat orang kafir. Kita sebagai kaum muslimin taat kepada Allah, taat pada Nabi, kita dilarang memakai sutra. Telah disebutkan hikmahnya oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwasanya di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, bahwasanya sutra itu karakternya adalah menimbulkan luyunah, yaitu kelembean, kelembutan, yaitu jauh dari kekukuhan jiwa, kegarangan dan sebagainya. Padahal agama ini memerlukan kekuatan jiwa, memerlukan kekukuhan, memerlukan semangat dan tekad yang kuat. Maka tidak sesuai untuk seseorang itu memakai sutra. Dan ini menunjukkan bahwasanya pakaian-pakaian itu juga akan berkesan kepada kepribadian, sebagaimana makanan juga berkesan kepada kepribadian. Kalau kita biasa makan, apa istilahnya itu, makan dinabin minasiba, apa itu namanya, daging hewan yang bertaring dan suka menerkam, jiwa kita akan menjadi jiwa yang ganas, jiwa yang kasar, jiwa yang suka menindas. Kalau kita mau makan makanan yaitu daging khinzir, daging babi, maka kita akan terbiasa untuk kehilangan kecemburuan kepada mahram-mahram kita dan semacam itu. Makanya dilarang yang itu. Demikian pula pakaian. Kalau kita terbiasa dengan pakaian sutra, kita jadi lembek, kita jadi manja, kita jadi suka bermewah-mewah. Bila akan berjihad, bila akan berkorban untuk Allah, dan bila akan tegas terhadap ahli batil, terbiasa mewah-mewah macam itu. Baik. Hanya saja nanti untuk wanita memang diberi keringanan sesuai dengan karakter mereka. Tapi untuk laki-laki jangan ikut-ikutan menjadi manja, jadi lembek, jadi lemah. Agama ini perlu kekuatan dan seterusnya. Baik. Dan dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah, apa itu al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Tatkala amalannya itu terkait dengan pakaian, balasannya juga terkait dengan pakaian. Nah, amalannya di sini apa? Memakai sutra di dunia, maka balasannya dia tidak mendapatkan sutra di akhirat, sebagaimana dalam pembahasan khamr itu. Baik. Hadis ini kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya karena sama ini pembahasannya. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala wa anhu al hadis tasi wal arbaun ba'da samani mi'ah. Hadis yang ke 849. Wa anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yalbasul harir man la khalaqalah, hanyalah yang memakai sutra itu orang yang tidak memiliki keuntungan apapun, yaitu di akhirat. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Bukhari man la khalaqalahu fil akhirah. Aywa, ada lafaz yang lengkap dalam riwayat Bukhari. Wa qauluhu la khalaqala ay la nasib, tidak ada bagian keuntungan. Baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan pola khabar, pemberitaan. Kalau dalam hadis yang pertama tadi polanya adalah insya. Insya itu dalam usul fikih pembahasannya apa? Mungkin berupa perintah, mungkin berupa larangan. Intinya adalah tuntutan, mungkin berupa istifham, pertanyaan, ada tuntutan. Tapi untuk pola yang kedua, ini polanya khabar, pemberitaan. Yang begini akan begini, atau yang berbuat demikian akan terhalang dari yang demikian. Ini pemberitaan. Tetapi telah dijelaskan oleh para balaghiyun, para ulama ahli balaghah dan juga usuliyun juga, bahwasanya pola khabar itu lebih kuat daripada pola insya. Dan itu maklum. Sebagaimana di dalam pembahasan balaghah bahwasanya jumlah ismiyah itu lebih kuat daripada jumlah fi'liyah. Karena jumlah fi'liyah itu menunjukkan tajaddud, yaitu terbaharui. Sementara jumlah ismiyah menunjukkan istiqrar, yaitu menetap. Dan penetap dan menetap itu lebih kuat daripada pola tajaddud. Ini
Ini dalam pembahasan kekuatannya, tapi hukum akhirnya sama, yaitu haramnya memakai sutra. Nabi di sini mengatakan, hanyalah yang memakai sutra itu orang yang tidak memiliki keuntungan di akhirat. Ini polanya pola ancaman, bukan berarti dia tidak punya keuntungan sama sekali, berarti masuk neraka. Tidak demikian. Tetapi ini ancaman. Prakteknya ini terserah Allah Ta'ala untuk orang yang tidak bertaubat. Boleh jadi diampuni, boleh jadi ya dihukum lebih dahulu di dalam neraka, atau boleh jadi dia tetap masuk surga tetapi tidak mendapatkan sutra. Dia mendapatkan yang lain-lain tetapi tidak mendapatkan sutra, dan tentunya itu dari satu sisi kerugian. Tidak mendapatkan sutra akhirat ini rugi besar tentunya. Sekedar kehilangan kesempatan sutra di dunia saja kita terkadang sedih hati lihat orang bermewah-mewah memakai batik dari sutra atau yang lain-lain dari sutra. Bagaimana dengan sutra akhirat yang tidak terbayangkan itu? Tentunya ini kerugian yang besar sebenarnya. Makanya kuncinya apa? Kunci kehidupan di dunia adalah az-zuhud, yaitu meninggalkan sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan di dalam agama ini, atau bahkan warok, yaitu meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhirat. Tidak mengapa, kesabaran sedikit, nanti di akhirat kita akan bersenang-senang dengan kekal dan lebih sedap lagi. Kesenangan dunia tak seberapa. Maka kehidupan dunia kuncinya ada pada kesabaran. Kesabaran dalam menjalankan perintah, kesabaran dalam meninggalkan larangan, dan kesabaran di dalam memikul takdir-takdir yang menyakitkan dan semacam itu. Baik. Untuk pembahasan masalah halalnya sutra untuk wanita nanti baru didatangkan Imam Nawawi di dalam hadis yang 851 dan 852. Berarti kita akhirkan pembahasan tentang apa? Pengkhususan tadi. Ilahuna wallahu a'lam.